Di hari kami seharusnya mendaftarkan pernikahan. Saya menunggunya 12 jam penuh. Dia tidak pernah datang. Malam itu, saya pulang. Dan tatapan seluruh keluarga terasa asing. Adik perempuan saya buru-buru menyembunyikan sesuatu di balik punggungnya. Sehelai gaun pengantin. Dan di jarinya, sebentuk cincin berlian. Saya langsung mengerti segalanya. Pria yang saya tunggu bukannya tidak datang. Dia hanya menikahi orang lain. Orang itu adalah adik saya sendiri. Saya tidak menangis. Saya tidak berteriak. Malam itu juga, saya pergi tanpa pamit pada siapapun. 5 tahun kemudian, saya kembali ke Jakarta. Dan ketika pria itu melihat seorang anak kecil di samping saya, memanggil seorang lelaki lain dengan sebutan ayah. Wajahnya berubah pucat seperti kehilangan akal. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Cerita hari ini bukan tentang dendam yang meledak-ledak. Ini tentang seorang perempuan yang dikubur namanya saat ia masih hidup, lalu pulang untuk menggali kebenaran. Jika kalian menyukai kisah seperti ini, nyalakan lonceng dan temani saya sampai akhir. Nama saya Maya, 33 tahun. Dulu, menurut kartu keluarga yang lama, saya adalah putri tunggal dari sebuah keluarga kaya di Jakarta. Tetapi bagi saya, keluarga itu sudah mati sejak 5 tahun lalu. Sekarang, saya tinggal di luar negeri, bekerja sebagai penerjemah, dan memiliki satu hal yang tidak pernah bisa direbut siapapun. Keluarga kecil saya sendiri. 5 tahun lalu, saya berdiri di depan gerbang kantor catatan sipil, menunggu pria yang saya cintai selama 8 tahun. Pagi itu, hujan gerimis. Saya mengenakan gaun putih sederhana, memeluk sebuket bunga kecil. Saya menunggu 1 jam, 2 jam. Telepon saya tidak diangkat hingga jarum jam melewati 12. Gerbang sudah ditutup. Saya masih berdiri di sana, basah oleh gerimis. Saat itulah saya sadar, mungkin dia memang tidak akan datang. Saya naik taksi pulang. Saat melangkah masuk ke ruang tamu, suasana hening. Ayah, kakak laki-laki saya, beberapa kerabat. Semuanya menatap saya dengan pandangan aneh. Adik saya, Rina, berdiri di sudut, menyembunyikan sesuatu di balik punggungnya. Mbak sudah pulang, katanya. Tergagap. Saya melangkah lebih dekat. Saya melihat gaun pengantin putih tergantung di belakangnya. Dan di tangannya, cincin berlian berkilau di bawah lampu. Saat itu juga, semuanya jelas. Doni, pria yang saya tunggu 12 jam. Tidak datang karena ia sedang menikahi Rina, adik saya. Anak dari ibu yang berbeda, yang dibawa pulang ayah setahun sebelumnya. Saya tidak menangis. Saya hanya menatap mereka sebentar, lalu kembali ke kamar dengan tenang. Saya mengemasi sebuah koper kecil, 2 setel pakaian, sedikit uang. Lalu, saya meninggalkan rumah itu di tengah malam yang basah, tanpa pamit pada siapapun. Saya tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari hilangnya saya selama 5 tahun. Pesawat saya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada suatu sore yang diwarnai gerimis. Persis seperti hari kepergian saya dulu. Di samping saya, suami saya, Aditya, dan putra saya yang berusia 2 tahun, Bima. Bunda, ini Indonesia, tanyanya. Saya mengusap kepalanya. Iya, sayang. Ini tanah kelahiran Bunda. Sebenarnya saya pulang hanya untuk satu urusan, berziarah ke makam ibu. Ibu saya meninggal tepat setahun sebelum saya pergi. Dan hari pemakamannya menjadi hari paling kelam dalam hidup saya. Di rumah duka yang masih pekat oleh asap dupa. Ayah berdiri di hadapan kerabat dan membawa pulang seorang anak perempuan. Saya hanya membuat kesalahan kecil, seperti pria-pria lain, katanya. Kesalahan selama 20 tahun membesarkan anak di luar nikah. Ia sebut hanya kesalahan kecil. Anak itu adalah Rina. Sore itu saya pergi ke tempat pemakaman umum Tanah Kusir. Saya meletakkan sebuket krisan putih, menunduk menyalakan dupa. Bu, Maya pulang, bisik saya. Tepat saat saya hendak pergi, mata saya terpaku pada makam di sebelahnya. Saya membeku. Di nisan itu terpampang foto saya. Tertulis jelas, istriku tercinta, Maya. Di bawahnya, 1 baris lagi. Dari suami yang berduka. Doni, saya terpaku.
Di depan makam ada sebuket mawar merah segar, sebuah gelang tasbih, dan sepotong kue coklat. Kue kesukaan saya dulu. Petugas mengikuti arah pandangan saya, lalu terkejut. Mbak, aneh ya. Orang di foto nisan itu mirip sekali dengan Mbak. Kalau saya tidak tahu Mbak baru pulang dari luar negeri, saya bisa kira ketemu hantu. Saya tersenyum tipis. Hanya mirip. Itu bukan saya. Orang di nisan itu sudah meninggal 5 tahun lalu. Saya tidak tahu. Di balik nisan kosong itu, tersembunyi sebuah rahasia yang akan mengubah segalanya. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang sangat saya kenal terdengar dari belakang. Maya. Saya tertegun. Setiap huruf dalam nama itu seolah menarik saya kembali ke masa lalu. Saya berbalik. Seorang pria berdiri beberapa meter dari saya, masih tinggi, masih dengan tatapan yang dulu membuat hati saya bergetar sepanjang masa muda. Doni, pria yang meninggalkan saya untuk menikahi adik saya. Di tangannya ada setangkai mawar, sama persis dengan yang di atas makam. Melihat saya, ia membeku. Bunga itu jatuh ke tanah. Maya, kamu belum mati. Suaranya nyaris tak terdengar. Saya menatapnya dengan ketenangan yang asing, bahkan bagi diri saya sendiri. Apa kamu kecewa? Ia menggeleng cepat. Bukan begitu. Lalu suaranya berubah keras. 5 tahun ini, aku kira kamu benar-benar sudah meninggal. Kamu tahu bagaimana aku hidup? Setiap minggu, aku datang ke sini. Saya melirik buket mawar di atas makam. Oh, jadi kamu orang yang membawa bunga selama ini. Saya berkata pelan. Bukankah dulu kamu pernah bilang, bahkan jika aku mati sekalipun, jangan mengganggumu. Wajahnya menegang. Waktu itu, aku hanya bercanda. Saya tertawa. Sebuah candaan yang membuat saya menghilang dari kehidupan kalian selama 5 tahun. Ia menatap saya penuh kebingungan. Bagaimana kamu tahu aku akan datang hari ini? Saya tertawa lagi. Kamu terlalu banyak berpikir. Saya pulang berziarah ke makam ibu. Setelah ini, saya pergi. Saya melangkah menuju gerbang. Sebelum pergi, saya menambahkan satu kalimat. Oh ya, kamu kan sudah menikah. Jangan pakai cincin pertunangan lama itu lagi. Warnanya sudah pudar. Doni berdiri membeku. Saya tidak menoleh lagi. Tetapi saat saya tiba di gerbang, suara anak kecil terdengar dari belakang. Bunda, Bima berlari dan memeluk kaki saya. Tepat saat itu, Aditya menghampiri dan meletakkan tangannya di bahu saya. Bima menatapnya dan dengan riang memanggil, "Ayah." Di belakang saya terdengar sesuatu jatuh. Saya menoleh. Doni berdiri terpaku. Wajahnya pucat pasi, seperti orang yang baru kehilangan akal sehat. Bima menengadah. "Ayah, Bunda menangis ya." Saya terkejut, menyentuh pipi, dan baru sadar air mata sudah jatuh. Bukan karena sakit hati, melainkan karena segalanya kini terasa begitu jauh. Aditya menggendong Bima dan menatap saya dengan tatapan tenang yang sudah saya kenal bertahun-tahun. Kamu tidak apa-apa, saya mengangguk. Tetapi dari belakang terdengar langkah kaki tergesa. Kalian siapa? Suara Doni terdengar serak. Aditya berbalik lebih dulu, berdiri tegak sambil menggendong Bima. Ia menatap pria di hadapannya dengan tenang. Saya suami Maya. Kalimat itu ringan, tetapi terasa seperti belati yang menusuk lurus. Doni menatap lekat anak di gendongan Aditya. Matanya bercampur antara curiga dan bingung. Anak siapa? Bima yang ditatap seperti itu memeluk leher Aditya lebih erat. Ayah. Om itu lihatin Bima. Aditya menepuk punggung anaknya. Tidak apa-apa. Sayang. Lalu ia menatap lurus pada Doni. Anak saya. Doni mundur selangkah. Matanya tak lepas dari Bima. Tidak mungkin. Tidak mungkin secepat ini. Saya mengerti pikirannya. 5 tahun saya menghilang. Dan kini, anak saya sudah 2 tahun. Cukup untuk membuat orang membayangkan macam-macam. Tetapi saya tidak ingin menjelaskan apapun. Kita pulang saja, kata saya pada Aditya. Ia mengangguk. Kami berjalan menuju parkir. Tetapi Doni masih berdiri di belakang. Maya. Saya berhenti tanpa menoleh.
Apa kamu benar-benar tidak pernah merindukanku? Saya terdiam beberapa detik. Angin melintasi pemakaman, membawa aroma rumput basah. Lalu saya berkata sangat pelan, orang yang kamu rindukan sudah mati. Mati sejak 5 tahun yang lalu. Setelah itu, saya terus berjalan. Dan kali ini, saya tidak menoleh lagi. Dalam perjalanan ke hotel, Bima tertidur pulas di pangkuan Aditya. Anak kecil selalu cepat tidur, seolah seluruh masalah di dunia tidak perlu dirisaukan. Aditya yang menyetir bertanya pelan, orang itu Doni. Saya mengangguk. Ia terdiam, lalu berkata, kondisinya terlihat sangat buruk. Saya tersenyum tipis. Mungkin. Mobil melintasi jalanan Jakarta. Saya memandang keluar jendela dan bayangan masa lalu tiba-tiba muncul. Sebuah percakapan telepon di tahun itu. Hari ketika saya terjebak di dalam mobil setelah sebuah kecelakaan. Kantung udara mengembang. Kaki saya terjepit di antara setir dan kursi. Darah mengalir di lantai mobil. Saya gemetar menelpon Doni. Nada sambung berdering sangat lama. Saat ia mengangkat, saya hampir menangis. Doni, aku kecelakaan. Kamu bisa datang menolongku. Di seberang sana, hening beberapa detik. Lalu suaranya terdengar dingin. Maya, hari ini hari pernikahanku dengan Rina. Aku sangat sibuk. Saya tercekat. Doni, aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Tetapi jawabannya hanya tawa dingin. Maya, bahkan jika kamu mati sekalipun, jangan mengganggu aku. Kalimat itu, sampai sekarang, masih saya ingat setiap katanya. Itulah sebabnya saat saya berhasil diselamatkan, saya memutuskan meninggalkan segalanya. Meninggalkan kota ini, meninggalkan keluarga, meninggalkan nama Maya. Mobil berhenti di depan hotel. Aditya membaringkan Bima yang tidur lelap. Inilah kehidupan saya sekarang, tanpa pengkhianatan, tanpa tatapan dingin. Aditya berkata pelan, Maya, kalau kamu mau, kita bisa meninggalkan Indonesia lebih cepat. Saya menggeleng. Tidak perlu. Saya masih punya satu urusan yang harus diselesaikan. Aditya tidak bertanya lebih jauh. Tepat saat itu, ponsel saya bergetar. Nomor tak dikenal. Saya ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Suara yang familiar terdengar. Maya, bisa kita bertemu sekali lagi. Ada yang ingin aku bicarakan. Doni, saya memandang keluar jendela. Langit Jakarta mulai gelap. Setelah jeda panjang, saya menjawab. Besok, di kafe lama di Jalan Cikini. Ia menghela napas lega. Aku akan datang. Saya menutup telepon. Aditya menatap saya. Kamu yakin? Saya mengangguk. Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Di luar jendela, angin malam mulai bertiup kencang. Saya tidak tahu apa yang akan dibawa oleh pertemuan esok hari. Tetapi satu hal yang saya tahu pasti, masa lalu sudah saatnya ditutup. Saya hanya tidak menyangka, pertemuan keesokan hari justru akan menyeret sebuah rahasia yang 5 tahun ini tidak pernah saya ketahui. Keesokan paginya, cuaca cerah. Jakarta di awal musim kemarau terasa sejuk, langitnya biru jernih. Kafe lama itu masih ada di sana, dulu. Saya dan Doni sering duduk di sudut dekat jendela, memesan 2 cangkir kopi susu dan sepotong kue kecil. Saat saya melangkah masuk, hati saya tidak lagi berdebar. Yang ada hanya perasaan asing. Doni sudah duduk di sana, secangkir kopi dingin di hadapannya. Saya duduk. Kamu bilang ada yang ingin dibicarakan. Matanya jatuh pada cincin kawin di jari saya. Suamimu baik padamu. Saya balik menatapnya. Menurutmu? Doni tersenyum getir, lalu berkata pelan. Maya, aku kira kamu benar-benar meninggal setelah kecelakaan itu. Semua orang bilang kamu tidak selamat. Saya mengerutkan kening. Tidak selamat. Doni menatap saya. Hari itu mobilmu hancur. Polisi bilang orang di dalamnya pasti terluka parah. Tapi saat tim penyelamat datang, kamu sudah menghilang. Saya tertegun. Saya ingat dengan jelas hari itu. Setelah terjebak di mobil, saya pingsan. Saat sadar, saya sudah berada di rumah sakit. Tetapi bukan rumah sakit di Jakarta, melainkan sebuah klinik swasta di Cirebon. Dokter di sana bilang, seorang pria membawa saya ke sana. Tetapi pria itu tidak meninggalkan nama. Doni mengangguk. Ayahmu bahkan membuatkan makam untukmu. Saya tersenyum sinis. Oh,
Jadi makam kemarin itu maksudnya. Doni menatap saya. Maya, aku minta maaf. Dua kata yang datang terlambat. Terlambat hingga saya hampir tidak merasakan apa-apa lagi. Saya hanya bertanya satu hal. Apa yang ingin kamu bicarakan? Doni mengepalkan tangan. Tentang kecelakaanmu. Saya mengerutkan kening. Kecelakaan? Ia mengangguk. Aku sudah menyelidikinya lagi. Malam itu, mobil yang menabrakmu bukan kecelakaan biasa. Jantung saya berdebar pelan. Apa maksudmu? Doni menatap lurus ke mata saya. Ada yang sengaja menabrak mobilmu. Seluruh kafe seolah menjadi sunyi. Di luar jendela, orang-orang masih berlalu lalang seperti biasa. Tetapi di dalam hati saya, rasa dingin menjalar. Kenapa kamu berpikir begitu? Doni memutar sebuah video di ponselnya. Rekaman kamera lalu lintas. Sebuah truk melaju lurus ke arah mobil kecil yang sedang berbelok. Itu mobil saya 5 tahun lalu. Satu detail membuat hati saya membeku. Truk itu sama sekali tidak mengerem. Ia melaju lurus, seolah sudah mengincarnya. Saya menelan ludah. Kamu mau bilang siapa yang melakukannya? Doni terdiam. Lalu berkata sangat pelan. Hari itu, hanya ada satu orang yang tahu kamu akan datang ke pernikahan. Saya mengerti maksudnya. Sebuah nama muncul di kepala saya hampir seketika. Tetapi saya tidak mengucapkannya. Doni melanjutkan. Rina. Saya menatapnya. Adik saya. Doni mengangguk. Aku tidak punya bukti. Tapi setelah kecelakaan, sopir truknya menghilang. Rekeningnya menerima transfer besar. Lalu, ia meninggalkan Indonesia. Di kepala saya muncul bayangan Rina, adik yang selalu terlihat lemah. Saya berdiri. Terima kasih. Doni ikut berdiri. Maya. Saya menatapnya. Suara saya tenang. Masa laluku, biar saya yang selesaikan. Kamu tidak perlu menebus apapun. Saya berbalik meninggalkan kafe. Tetapi saat melangkah keluar pintu, ponsel saya tiba-tiba berdering. Aditya, suaranya tergesa. Maya, kamu di mana? Saya sedikit terkejut. Di kafe di Cikini, di seberang, hening sejenak. Lalu Aditya berkata, segera kembali ke hotel. Tadi malam, Rina datang mencariku. Jantung saya berdebar. Mencarimu. Suara Aditya menjadi lebih dalam. Dia bilang, ingin bertemu denganmu. Dan dia mengatakan satu kalimat lagi. Saya bertanya pelan. Kalimat apa? Aditya menjawab, kenapa orang yang seharusnya mati tahun itu tidak mati? Saat itu juga, saya tahu. Cerita 5 tahun lalu benar-benar belum berakhir. Saya naik taksi kembali ke hotel. Saya teringat wajah Rina di hari pertama ayah membawanya pulang. Ia menunduk dan berbisik, Mbak, aku Rina. Saat itu, saya hanya merasa sedih untuk ibu. Saya tidak membencinya. Tetapi semua yang terjadi setelah itu seperti drama. Rina pindah ke kamar saya, memakai baju saya. Lalu perlahan muncul di samping Doni. Dan akhirnya pernikahan. Taksi berhenti di depan hotel. Aditya berdiri di dekat resepsionis. Melihat saya, ia langsung menghampiri. Kamu sudah kembali. Saya mengangguk. Rina benar-benar datang ke sini. Aditya membawa saya naik ke kamar. Baru kemudian bercerita. Tadi malam resepsionis bilang ada yang mencarimu. Di lobi, aku melihat seorang perempuan. Dia bertanya, apakah aku suamimu? Aku bilang, iya. Lalu, dia tersenyum. Senyum yang tidak menyenangkan. Aditya menghela napas. Dia bilang, kakakku hebat juga ya. Beberapa tahun sudah menemukan pria yang lebih baik. Sebelum aku pergi, dia bilang kalimat itu. Kenapa orang yang seharusnya mati tahun itu tidak mati? Kamar menjadi hening. Saya bertanya, apa ada lagi? Aditya menggeleng. Tidak. Tapi aku merasa dia tidak normal. Saya tersenyum sinis. Dia tidak pernah normal. Lalu, saya menceritakan video CCTV truk itu. Dan uang misterius. Aditya terdiam lama. Kamu pikir Doni jujur? Saya menjawab pelan. Saya tidak tahu, tapi saya yakin satu hal. Malam itu, Rina sangat ingin saya mati. Kamar terasa lebih dingin.
Bima berlari memeluk kaki saya. Bunda, main sama Bima. Saya membungkuk menggendongnya saat memeluknya. Semua pikiran kacau di kepala saya melambat. Mungkin inilah alasan saya tidak mau terlibat lagi dengan masa lalu. Saya hanya ingin hidup damai dengan keluarga kecil saya. Tetapi hidup terkadang tidak memberi pilihan. Ponsel saya bergetar lagi. Kali ini nomor yang saya kenal. Ayah. Saya menatap layar beberapa detik, lalu menolaknya. Semenit kemudian ia menelpon lagi. Saya menghela napas, lalu mengangkat. Suara ayah terdengar lebih tua dari sebelumnya. Maya, ini kamu. Kan, saya tidak menjawab. Ayah tahu kamu sudah pulang. Ayah ingin bertemu denganmu. Saya memandang keluar jendela. Langit Jakarta mulai berubah warna senja. Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Ayah terdiam beberapa detik, lalu mengatakan sesuatu yang membuat saya tertegun. Rina ada di rumah sakit. Saya mengerutkan kening. Rumah sakit. Ia menghela napas. Dia minum obat tidur. Untungnya ketahuan tepat waktu. Tapi dia belum sadar. Saya bertanya dingin. Lalu? Ayah menelpon saya untuk apa? Ia terdiam cukup lama. Rina meninggalkan sepucuk surat. Di surat itu, ia menyebut namamu. Saya bersiap menutup telepon. Tetapi, suara ayah tiba-tiba bergetar. Karena di surat itu, ia menulis tentang kecelakaanmu tahun itu. Saya membeku. Suasana di kamar seolah ikut beku. Aditya menatap saya. Dia bilang, truk itu dia yang menyewa. Saya mengepalkan ponsel. Ayah melanjutkan, tapi katanya dia hanya ingin menakut-nakuti. Dia tidak menyangka akan jadi seperti itu. Saya memejamkan mata. Gambaran di kepala saya menjadi jelas. Truk yang melaju, suara benturan logam, darah di lantai mobil, dan percakapan telepon terakhir dengan Doni. Semuanya kembali seperti mimpi buruk. Saya membuka mata. Suara saya sangat tenang. Ayah mau saya melakukan apa? Ia berkata perlahan. Rina ingin bertemu denganmu. Saya menatap Bima yang bermain di lantai, lalu menatap Aditya. Ia hanya mengangguk pelan, seolah berkata, keputusan ada di tangan saya. Saya menarik napas dalam. Di rumah sakit mana? Malam itu, saya tiba di rumah sakit. Ayah duduk di kursi tunggu. 5 tahun tak bertemu. Ia tampak jauh lebih tua. Rambutnya nyaris memutih. Melihat saya, ia berdiri. Maya. Saya berhenti beberapa langkah darinya. Saya sudah datang. Tidak ada pelukan. Tidak ada air mata. Di antara kami, seperti 2 orang asing. Kamu sehat? Saya mengangguk. Masih hidup. Ia mengeluarkan sebuah amplop dari saku. Di luar amplop, ada tulisan tangan yang saya kenal. Untuk Mbak Maya. Hanya 2 kata. Tetapi membuat tenggorokan saya kering. Saya membukanya. Di dalamnya, barisan tulisan tergesa-gesa. Mbak, aku tahu Mbak tidak akan mau menemuiku. Tapi aku harus mengatakan yang sebenarnya. Kecelakaan tahun itu memang aku yang merencanakannya. Aku menyewa orang untuk menakut-nakuti. Aku hanya ingin Mbak takut dan meninggalkan Doni. Aku tidak menyangka truk itu akan benar-benar menabrak Mbak. Saya membaca terus. Bencilah aku. Tapi ada satu hal yang harus Mbak tahu. Anak itu bukan anak Aditya. Saya berhenti membaca. Jantung saya berdebar kencang. Saya melanjutkan. Hari saat Mbak kecelakaan. Mbak sedang hamil lebih dari 2 bulan. Anak itu adalah anak Doni. Kertas di tangan saya bergetar. Saya melipatnya kembali. Ayah menatap saya. Apa yang ditulisnya? Saya balik bertanya. Ayah belum membacanya. Ia menggeleng. Ayah hanya tahu dia menyebut soal kecelakaan. Saya tidak berkata apa-apa. Sesaat kemudian, saya bertanya, Rina sudah sadar? Ia menjawab, belum. Dokter bilang mungkin beberapa jam lagi. Kami berdiri dalam diam. Ayah berbisik, Maya, ayah tahu, ayah sudah menyakitimu. Tapi bagaimanapun, Rina itu adikmu. Saya tertawa kecil. Adik? Ayah ingat hari ibu meninggal, tepat di hari pemakaman. Ayah membawa Rina pulang. Apa kematian ibu belum cukup menyakitkan? Kenapa ayah lakukan itu di hari yang sama? Ia menunduk. Tak bisa berkata apa-apa. Tepat saat itu, pintu ruang pemulihan terbuka. Seorang perawat keluar. Keluarga pasien Rina. Pasien sudah siuman, tapi hanya boleh diajak bicara sebentar. Ayah menatap saya, matanya memohon.
Saya tidak berkata apa-apa, hanya melangkah masuk. Di dalam ruangan, Rina terbaring. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Melihat saya, matanya terbelalak. Kamu yang memintaku datang. Ia tersenyum tipis. Mbak masih hidup. Aku kira Mbak benar-benar sudah mati. Saya langsung bertanya, kecelakaan tahun itu. Kamu yang menyewa orang. Ia memejamkan mata. 2 tetes air mata mengalir. Benar, aku menyewa orang untuk menakut-nakuti. Aku ingin Mbak takut dan meninggalkan Doni. Saya bertanya, lalu truk itu? Ia menggeleng lemah. Aku tidak tahu. Orang yang kusewa hanya bilang akan membuat Mbak takut. Aku tidak menyangka Mbak hampir mati. Rina membuka mata. Tatapannya campuran penyesalan dan iri. Aku benci Mbak sejak kecil. Mbak punya kasih sayang ibu, kamar sendiri. Aku hanya ingin hidup seperti Mbak. Saya menatapnya. Jadi kamu merebut tunangan saya? Ia mengangguk. Benar, tapi aku tidak menyangka Mbak malah hidup lebih baik. Rina berbisik. Mbak sudah baca suratnya. Sebaiknya Mbak beritahu Aditya, karena anak itu benar-benar anak Doni. Saya berdiri diam. Sesaat kemudian, saya berkata sangat pelan. Kamu salah. Rina mengerutkan kening. Saya melanjutkan. Hari saat saya kecelakaan, saya kehilangan bayi itu. Kamar menjadi sunyi. Mata Rina terbelalak. Bayi yang kamu sebut di suratmu sudah meninggal. Bersamaan dengan kecelakaan itu, bibir Rina bergetar. Ia menatap saya seolah tidak percaya. Tetapi saya tahu. Saya mengatakan yang sebenarnya. Setelah operasi tahun itu, dokter memberitahu saya, bayinya tidak bisa diselamatkan. Saya berbalik. Tenang saja, masa lalu di antara kita sudah berakhir. Saat saya melangkah keluar, saya mendengar tangis Rina, tetapi saya tidak menoleh karena saya tidak tahu di balik surat itu. Rina masih menyimpan satu rahasia lagi yang belum ia katakan. Sebuah rahasia yang bahkan saya sendiri tidak pernah membayangkannya. Saya keluar dari ruang pemulihan. Ayah menatap saya cemas. Apa yang Rina katakan? Saya berhenti sejenak. Tidak ada yang penting. Ia menghela nafas. Maya, apa kamu bisa memaafkan adikmu? Saya tidak langsung menjawab. Saya sudah tidak membencinya lagi, kata saya pelan. Tapi saya juga tidak lagi menganggapnya adik. Ayah menunduk. Saat saya keluar dari rumah sakit, malam sudah larut. Saya pikir semuanya akan berakhir di situ. Tetapi saat saya tiba di lobi, ponsel saya bergetar lagi. Nomor tak dikenal. Saya mengangkatnya. Suara pria yang dalam terdengar. Halo. Apa ini dengan Mbak Maya? Saya menjawab. Benar. Pria itu melanjutkan. Saya sopir truk tahun itu. Jantung saya berdebar kencang. Anda di mana? Pria itu berkata perlahan. Saya baru kembali ke Indonesia. Saya ingin bertemu dengan Anda. Saya menatap Aditya yang baru menghampiri. Untuk apa Anda ingin bertemu saya? Pria itu terdiam, lalu mengatakan sesuatu yang membuat seluruh tubuh saya dingin. Karena orang yang menyewa saya untuk menabrak Anda, bukan Rina. Kamar terasa membeku saat saya menutup telepon. Siapa? Tanya Aditya. Saya menatapnya. Suara saya nyaris berbisik. Sopir truk tahun itu. Dia bilang, orang yang menyewanya bukan Rina. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, saya mulai bertanya, jika bukan Rina, lalu siapa sebenarnya yang menginginkan saya mati? Keesokan paginya, kami menitipkan Bima pada pengasuh hotel. Pria itu mengajak bertemu di warung makan kecil dekat terminal. Pelanggannya kebanyakan supir. Seorang pria di meja sudut melihat saya, lalu berdiri. Usianya sekitar 50-an. Wajahnya legam, terbakar matahari. Mbak Maya, nama saya Slamet. Saya yang menyetir truk itu 5 tahun lalu. Pak Slamet menatap kami sejenak. Saya minta maaf. Soal kejadian itu, saya tidak tahu kalau di dalam mobil ada orang. Saya langsung bertanya, siapa yang menyewa Anda? Ia terdiam. Lalu berkata, 5 tahun lalu, ada seorang pria menemui saya. Dia bilang, saya hanya perlu memaksa sebuah mobil kecil berhenti. Mobil itu tidak boleh sampai ke tujuannya. Jantung saya terasa sesak. Berapa dia membayar Anda? Ia menjawab pelan, 200 juta. Saya menatapnya. Anda tahu saya hampir mati? Pak Slamet menunduk. Saya tahu.
Setelah kejadian itu, saya sangat takut. Tapi pria itu sudah mengurus semuanya. Saya bertanya, siapa dia? Pak Slamet mengangkat kepala. Matanya menunjukkan keraguan. Saya tidak tahu namanya, tapi saya ingat wajahnya. Dia naik mobil mewah, memakai setelan. Dan bicaranya sangat dingin. Aditya bertanya, kira-kira berapa usianya? Sekitar 50. Saya tertegun. Seorang pria paruh baya, punya uang, bisa menyewa orang. Sebuah nama tiba-tiba muncul di kepala saya, tetapi segera saya tepis. Tidak mungkin, Pak Slamet melanjutkan. Setelah kejadian, dia mengirim saya ke Malaysia. Minggu lalu, dia meninggal, kanker. Sebelum meninggal, dia menitipkan sesuatu untuk saya berikan pada Mbak. Ia mengeluarkan amplop tua dari saku. Jika suatu hari Mbak mencari saya, berikan ini. Saya membuka amplop. Di dalamnya, sebuah foto diambil di sebuah kafe. 2 orang. Satu pria paruh baya bersetelan rapi. Yang satunya lagi, tangan saya bergetar. Ayah saya. Saya menatap lekat foto itu. Tenggorokan saya kering. Aditya melihatnya dan berbisik, Maya. Saya mengangkat kepala. Suara saya kecil. Anda yakin pria yang menyewa Anda adalah orang di foto ini? Pak Slamet mengangguk. Dia orangnya. Suasana terasa berat. Jika foto ini asli, jika orang yang menyewa truk berhubungan dengan ayah, maka semua yang saya percaya selama ini salah. Saat itu, ponsel saya berdering. Nomor ayah. Saya menatap layar. Lalu mengangkat. Suaranya bergetar. Maya. Tadi malam Rina menghilang. Dia meninggalkan rumah sakit tengah malam. Ayah baru menerima pesannya. Saya bertanya, pesan apa? Suara ayah menjadi serak. Dia bilang, dia tahu siapa yang sebenarnya ingin kamu mati tahun itu. Dan dia sedang pergi mencari orang itu. Saya menutup telepon. Masih duduk diam di meja. Suara piring dan sendok di warung seolah menjauh. Hanya menyisakan detak jantung saya. Aditya meletakkan tangannya di atas tangan saya. Maya, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Foto ini belum membuktikan apa-apa. Saya mengangguk. Aditya benar. Sebuah foto tidak membuktikan ayah ingin membunuh saya. Tetapi foto itu juga membuat saya tidak bisa berpura-pura tidak ada apa-apa. Saya menatap Pak Slamet. Apa Anda ingat hal lain tentang pria itu? Ia berpikir sejenak. Saya hanya ingat dia sangat dingin. Dia tidak menyebut nama Anda. Dia hanya berkata, mobil itu tidak boleh sampai ke tujuannya. Saya tertegun. Bukan membunuh, hanya mencegah saya sampai ke pernikahan Doni dan Rina. Jika begitu, siapa yang begitu takut saya muncul? Sore harinya, ponsel saya berdering lagi. Kali ini, Doni. Saya ragu, lalu mengangkat. Maya. Suaranya sangat lelah. Aku dengar dari ayahmu. Rina hilang. Saya menjawab, benar. Doni terdiam. Aku rasa aku tahu di mana dia. Di rumah lama ayahmu. Tahun lalu, setelah kamu kecelakaan, Rina pulang ke sana semalaman. Aku baru saja lewat, lampu di dalam rumahnya menyala. Saya menatap Aditya. Ia mengangguk. Kita ke sana. Hari mulai gelap saat kami tiba di kompleks perumahan lama. Rumah 3 lantai berwarna krem itu masih berdiri. 5 tahun lalu, saya meninggalkan tempat ini di tengah malam hujan. Tak saya sangka, hari ini saya kembali. Pintu utama terbuka. Rina, panggil saya. Tidak ada jawaban. Saya masuk. Sofa tua, meja kayu. Foto keluarga di dinding. Di dalam foto itu, ibu tersenyum lembut. Hati saya sesak. Terdengar langkah kaki di tangga. Rina berdiri di anak tangga. Wajahnya pucat. Matanya merah, tetapi tatapannya tenang. Mbak sudah datang. Kamu yang memintaku datang. Ia menggeleng. Bukan, tapi aku tahu. Mbak pasti datang. Kamu bilang kamu tahu siapa yang mau membunuhku. Rina mengangguk. Lalu mengatakan sesuatu yang membuat saya tertegun. Mbak tahu tidak? Hari saat Mbak kecelakaan. Siapa orang pertama yang datang ke lokasi? Saya diam. Rina menatap lurus ke mata saya. Bukan polisi, bukan juga dokter, tapi ayah. Ayah yang membawa Mbak pergi. Bukan ke rumah sakit di Jakarta, tapi ke tempat lain.
Jantung saya berdebar kencang. Apa yang kamu bicarakan? Rina perlahan menuruni tangga. Setiap langkahnya menggema di rumah kosong. Saat berjarak beberapa langkah, ia berhenti. Mbak ingat hari itu. Mbak menelpon Doni. Saya mengangguk. Setelah menelpon Doni, Mbak menelpon satu orang lagi. Saya tertegun. Tidak. Saya hanya menelpon Doni. Rina menggeleng. Bukan. Mbak juga menelpon ayah. Saya mencoba mengingat malam itu. Ingatan saya kabur. Bagaimana kamu tahu? Rina tersenyum sinis. Karena aku ada di sana. Doni keluar menerima telepon. Lalu bilang, Mbak membuat masalah. Setelah itu, ayah yang menerima telepon, lalu keluar. Aku mengikutinya. Ayah sangat panik. Ia menirukan suara ayah. Anak itu kecelakaan. Cepat datang. Tenggorokan saya kering. Aku mengikutinya. Saat aku tiba, Mbak sudah pingsan. Mobil terjepit di bawah truk. Ayah tidak menelpon ambulans. Ayah menelepon seseorang. 10 menit kemudian, sebuah mobil datang. Seorang pria turun. Pria yang mana? Rina menatap saya. Pria yang sama dengan yang ada di foto yang Mbak pegang hari ini. Saya terpaku. Rina melanjutkan. Ayah dan pria itu menarik Mbak keluar dari mobil, memasukkan Mbak ke mobil mereka, dan pergi tanpa jejak. Kenapa kamu tidak cerita sebelumnya? Ia menunduk. Karena aku takut ayah akan membenciku. Tapi tadi malam aku baca lagi suratku, dan aku sadar. Mungkin orang yang tidak ingin Mbak datang ke pernikahan bukan aku. Mungkin orang itu adalah ayah. Kalimat itu jatuh seperti batu. Saya berdiri diam. Tetapi apa mungkin ayah melakukan hal sejauh itu? Rina melanjutkan. Mbak pernah berpikir? Tidak. Kenapa ayah terburu-buru membawaku pulang tepat di hari pemakaman ibu? Karena pria di foto itu mitra bisnis ayah. Dia punya seorang putra. Ayah ingin Mbak menikah dengan putranya. Saya tertegun. Saya tidak pernah mendengar ini. Rina tersenyum sedih. Karena Mbak sudah mencintai Doni. Ayah menentang. Tapi Mbak tidak mau dengar. Ayah memang tidak pernah menyukai Doni. Tapi saya tidak pernah berpikir ia akan bertindak sejauh ini. Rina menatap saya. Setelah Mbak kecelakaan, ayah memberitahu semua orang Mbak sudah meninggal. Ayah membuatkan makam. Rasa dingin menjalar. Untuk apa? Rina menjawab pelan, agar Mbak menghilang, agar Mbak tidak merusak rencana ayah. Saya berdiri diam. Semuanya perlahan tersusun. Kecelakaan, pria di dalam foto, 5 tahun kehilangan. Saya menatap Rina. Lalu kenapa kamu memberitahuku sekarang? Ia menunduk. Sesaat kemudian, ia berkata, karena aku juga ditipu ayah. Ayah bilang kalau aku menikah dengan Doni, ayah akan memberiku kehidupan yang baik. Tapi setelah Mbak menghilang, ayah mulai mencarikan jodoh lain untukku. Saya mengerti. Di mata ayah, saya dan Rina hanyalah pion. Tepat saat itu, pintu di halaman depan terbuka. Kami berdua menoleh. Sesosok bayangan masuk. Suara yang familiar terdengar. Maya. Saya berbalik. Ayah. Ia berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat pasi melihat kami berdua. Suasana di rumah tiba-tiba menjadi sangat berat. Saya menatapnya. Lalu bertanya, sebuah pertanyaan yang selama 5 tahun ini tidak pernah berani saya tanyakan. Ayah, hari saat saya kecelakaan, apa yang sebenarnya ayah lakukan? Pertanyaan itu jatuh seperti batu yang berat. Ayah menatap saya. Lalu menatap Rina. Ruangan begitu sunyi. Setelah jeda panjang, ia melangkah masuk dan menutup pintu. Kamu dengar cerita ini dari siapa? Suaranya tidak keras, tetapi dingin. Rina, yang berdiri di belakang saya, berkata dengan suara gemetar, Ayah, aku sudah menceritakan semuanya pada Mbak. Ayah berbalik tajam. Apa yang kamu ceritakan? Rina menelan ludah. Aku cerita. Hari itu ayah datang ke lokasi. Ayah yang membawa Mbak pergi. Ayah menatapnya lama. Tatapan yang bisa membuat orang ketakutan. Tetapi kali ini Rina tidak menunduk. Aku tidak mau berbohong lagi. Semuanya sudah sampai pada titik ini. Ayah menoleh pada saya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Saya tidak bergerak. Kalau begitu, ayah yang jelaskan. Ia duduk di sofa. Kepalanya menunduk lama. Akhirnya, ia berkata, benar.
Ayah menerima teleponmu. Ayah tahu kamu kecelakaan. Ayah langsung ke sana. Kenapa ayah tidak menelpon ambulans? Ia mengangkat kepala, matanya lelah. Karena saat itu sudah ada orang lain di sana. Pria di foto itu. Namanya Tirta, mitra bisnis ayah. Lalu kenapa dia harus membawa saya pergi? Ayah menatap saya. Karena kamu sedang hamil. Rina terkejut. Sejak kapan ayah tahu? Ia menghela napas. Ayah melihat hasil tes kehamilan di kamarmu. Ingatan saya kembali. Sehari sebelum kecelakaan, saya baru dari dokter. Saya belum sempat memberitahu siapapun, termasuk Doni. Ayah melanjutkan. Pak Tirta bilang, kalau masalah ini tersebar, semuanya jadi kacau. Lebih baik kamu pergi sementara. Saya tertawa sinis. Jadi ayah membiarkan saya menghilang. Rina menyela. Ayah sudah tahu soal truk itu. Sopirnya bilang ada yang menyewanya menghentikan mobil, Mbak. Ayah menoleh pada saya. Maya, ayah tidak menyewa truk itu. Ayah hanya tahu kamu tidak boleh datang ke pernikahan. Saya bertanya, kenapa? Ayah berkata sangat pelan. Nama baik keluarga. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, hati saya benar-benar dingin. Nama baik. Jadi karena nama baik, ayah rela membiarkan putrinya menghilang. Ia tidak bicara. Keheningannya adalah jawaban. Saya mundur selangkah. Sebuah kenangan muncul saat ibu masih hidup. Ayah pernah berkata, keluarga adalah yang terpenting. Dulu saya percaya kalimat itu. Sampai hari ini. Rina tiba-tiba berkata, ayah tahu, Mbak hampir mati. Ayah memejamkan mata. Ayah tahu, suaranya serak. Ayah berdiri di sana, melihatmu terbaring di dalam mobil. Ayah berpikir, jika kamu benar-benar mati. Ia berhenti. Saya menatapnya. Ayah berpikir, apa? Ia membuka mata. Ayah berpikir, mungkin segalanya akan jadi lebih sederhana. Kalimat itu membuat ruangan sunyi senyap. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Semuanya sudah jelas. Saya berbalik menuju pintu. Maya, panggil ayah. Saya berhenti. Bisakah kamu memaafkan ayah? Saya tidak berbalik. Saya hanya berkata satu kalimat. Ayah, saya sudah mati sejak 5 tahun yang lalu. Lalu, saya melangkah keluar. Angin malam bertiup di halaman. Tetapi, baru beberapa langkah. Saya mendengar suara Rina dari belakang. Mbak, saya berbalik. Ia berdiri di ambang pintu. Matanya merah. Mbak pikir ceritanya hanya sampai di sini. Saya menatapnya. Apalagi yang mau kamu katakan? Rina berkata sangat pelan. Ayah bukan satu-satunya orang yang tahu Mbak hamil. Jantung saya sesak. Maksudmu Doni? Rina menggeleng. Ia menatap saya. Matanya penuh kelelahan. Ibunya Doni. Saya membeku. Rina melanjutkan. Beliau datang menemui ayah. Beliau yang pertama kali mengatakan bahwa Mbak harus menghilang. Angin malam bertiup kencang. Daun-daun di halaman berterbangan. Saya berdiri diam. Untuk pertama kalinya, saya sadar cerita 5 tahun lalu masih memiliki satu tokoh lagi yang belum muncul. Keesokan paginya, saya menelpon Doni. Aku ingin bertemu dengan ibumu. Hening beberapa detik. Kamu sudah tahu. Saya menjawab. Hampir semuanya. Rumah ibu Doni di kompleks elit yang tenang. Pintu sudah terbuka. Seorang perempuan duduk di ruang tamu. Tatapannya tidak terkejut. Kamu datang juga. Saya berdiri di hadapannya. 5 tahun lalu, apa yang Anda lakukan? Beliau menatap saya lama. Saya hanya ingin melindungi putra saya. Keluarga kami punya kedudukan. Saya tidak bisa membiarkan putra saya menikahi gadis yang hamil di luar nikah. Anak itu, anak Doni. Beliau menggeleng dingin. Anak itu tidak boleh ada. Aditya yang berdiri di samping saya. Tatapannya menjadi dingin. Saya bertanya pada Ibu Doni, jadi Anda yang menyewa truk itu? Beliau menggeleng. Bukan. Orang yang sebenarnya melakukan itu. Ia berhenti, menatap lurus ke arah saya. Sebaiknya kamu tanya pada suamimu. Kalimat itu membuat seluruh ruangan membeku. Saya menoleh pada Aditya. Ia berdiri tegak. Wajahnya tenang seperti biasa. Tetapi untuk pertama kalinya, saya tidak bisa membaca apapun dari matanya. Aditya. Panggil saya pelan. Ibu Doni berdiri, berjalan menuang teh, dan tidak lagi menatap kami. Saya rasa kalian berdua perlu bicara empat mata. Dalam perjalanan ke hotel, tak ada yang bicara.
Tangan Aditya menggenggam setir dengan erat. Saya berusaha menjaga suara saya tetap tenang. Kamu mau mengatakan sesuatu padaku? Aditya terdiam, lalu bertanya balik. Apa kamu percaya pada kata-katanya? Saya menoleh. Aku tidak tahu, tapi aku ingin mendengar darimu. Mobil berhenti di lampu merah. Aditya menatap lurus ke depan. Maya, ada hal-hal yang tidak ingin aku beritahukan padamu. Lampu hijau menyala. Suara Aditya merendah. Hari saat kamu kecelakaan, aku sedang di Indonesia. Kita memang berkenalan di Prancis. Tapi sebelumnya, aku sudah pernah bertemu denganmu. Di rumah sakit, saya teringat klinik swasta di Cirebon. Pria yang membawa saya tanpa meninggalkan nama. Orang itu, kamu. Aditya mengangguk. Benar, mobil berhenti di depan hotel. Ia mematikan mesin. Maya, orang yang menyewa truk itu bukan ayahmu. Bukan juga Ibu Doni. Jantung saya berdebar kencang. Lalu siapa? Aditya menatap lurus ke arah saya. Aku. Seluruh dunia di kepala saya seolah berhenti. Apa katamu? Aditya mengulanginya jelas. Orang yang menyewa truk itu adalah aku. Saya membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Udara terasa lebih dingin dari yang saya kira. Aditya turun, berdiri di hadapan saya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Saya menatapnya. Kamu mau membunuhku? Ia menggeleng. Tidak. Aku hanya ingin mencegahmu datang ke pernikahan. Saya tertawa kering. Saat itu kamu bahkan tidak mengenalku. Kenapa kamu harus melakukan itu? Aditya terdiam, lalu mengatakan sesuatu yang membuat hati saya membeku. Karena bayi itu, saya membeku. Bayi itu, ia mengangguk. Aku tahu kamu sedang hamil. Saya mundur. Bagaimana kamu tahu? Aditya berkata, karena pria bernama Tirta itu adalah paman saya. Kalimat itu membuat saya terpaku. Pamanmu, ia mengangguk. Beliau menelepon saya. Beliau bilang, ada seorang gadis yang mengalami kecelakaan dan dia sedang hamil. Beliau bilang, jika gadis itu sampai ke pernikahan, segalanya akan jadi kacau. Saya berdiri diam. Cerita itu perlahan tersusun. Aditya melanjutkan, aku hanya ingin menghentikanmu. Aku tidak menyangka truk itu akan menabrak begitu keras. Setelah kecelakaan, aku datang ke lokasi. Aku melihatmu terjepit di dalam mobil. Aku membawamu ke rumah sakit. Dan sejak saat itu, aku tidak pernah meninggalkanmu. Saya teringat masa-masa di Perancis. Aditya muncul dalam hidup saya dengan sangat alami. Membantu saya mencari apartemen, mencari pekerjaan. Selalu ada di sisi saya. Dulu saya pikir itu takdir. Tapi sekarang saya tahu. Semuanya berawal dari sebuah kecelakaan. Saya bertanya pelan. Jadi kamu menikahiku karena merasa bersalah? Untuk pertama kalinya. Tatapan Aditya goyah. Bukan, aku menikahimu karena aku mencintaimu. Saya menatapnya lama. Kepala saya kacau. Tetapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apa kamu tahu bayi itu sudah meninggal? Aditya mengangguk. Aku tahu. Dokter yang memberitahu. Saya bertanya, lalu kenapa kamu tidak memberitahuku yang sebenarnya? Aditya menunduk. Karena aku takut. Aku takut kamu akan meninggalkanku. Kami berdiri diam di depan hotel. Sesaat kemudian saya berkata, aku butuh waktu. Aditya mengangguk. Aku mengerti. Tepat saat itu, ponsel saya berdering. Rina. Suaranya panik. Ayah pingsan. Saya bertanya. Di mana? Ia berkata cepat. Di rumah. Dokter bilang, beliau kena stroke. Saya mengepalkan ponsel. Sebuah firasat aneh muncul. Mungkin sebelum segalanya berakhir, saya masih harus kembali ke rumah itu sekali lagi. Aditya berkata, aku antarkan kamu. Dalam perjalanan, kenangan lama muncul. Ada ayah yang tidak pandai menunjukkan kasih sayang, tetapi bukan berarti tidak mencintai anaknya. Mobil berhenti di rumah lama. Ayah terbaring di sofa. Seorang dokter memeriksanya. Beliau terkena stroke ringan. Untungnya, cepat diketahui. Tapi harus segera dibawa ke rumah sakit. Rina berkata, ambulans sedang dalam perjalanan. Beberapa detik kemudian, ayah membuka mata. Pandangannya berkeliling. Lalu berhenti pada saya. Maya, suaranya lemah. Saya mendekat. Saya di sini. Ia menatap saya lama. Tatapan yang sama seperti saat saya masih kecil. Kamu pulang juga? Saya mengangguk.
Ayah menoleh pada Aditya. Kamu suami Maya. Aditya mengangguk. Ayah terdiam. Lalu berkata, terima kasih sudah menjaganya. Lalu ia menoleh pada saya. Maya, apa kamu membenci ayah? Saya berpikir sejenak. Lalu menjawab jujur. Iya. Ayah mengangguk. Ayah mengerti. Ayah sudah melakukan banyak kesalahan. Ia berhenti. Lalu melanjutkan. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Kecelakaan tahun itu. Ayah tidak ingin kamu mati. Ayah hanya ingin kamu pergi sementara. Ayah pikir setelah semuanya reda, ayah akan mencarimu dan membawamu pulang. Saya bertanya, tapi bagaimana jika saya benar-benar mati? Ayah memejamkan mata. Setetes air mata mengalir. Ayah sudah berpikir, jika kamu mati, ayah akan hidup dengan dosa itu seumur hidup. Ia membuka mata. Setelah kamu menghilang, ayah mencarimu 2 tahun. Tapi tidak ada yang tahu kamu di mana. Ayah membuatkan makam karena ayah pikir kamu sudah meninggal. Ayah ingin setiap hari punya tempat untuk dikunjungi. Dulu saya pikir makam itu hanya kebohongan. Sekarang saya tidak yakin lagi. Tepat saat itu, suara sirena ambulans terdengar. Petugas medis memindahkan ayah. Sebelum dibawa keluar, ia menggenggam tangan saya. Tangannya dingin. Maya, bisiknya sangat pelan. Hiduplah dengan bahagia. Jangan seperti ayah. Saya mengangguk. Ambulans pergi. Lampu merahnya berkedip dan menjauh. Rina berdiri di samping saya. Apa Mbak akan ke rumah sakit? Saya mengangguk. Tetapi tepat saat itu, Aditya meletakkan tangannya di bahu saya. Maya, ada satu hal yang belum kukatakan padamu. Saya menatapnya. Apa itu? Aditya menatap saya lama, lalu berkata, tentang Bima. Jantung saya sesak. Bima? Kenapa? Aditya berkata sangat pelan. Mungkin bayi tahun itu tidak meninggal. Saya membeku. Apa yang baru saja kamu katakan? Aditya menatap saya. Matanya tidak menghindar. Mungkin bayi tahun itu masih hidup. Saya menggeleng. Tidak mungkin. Dokter sudah memberitahuku. Bayinya tidak bisa diselamatkan. Aditya menghela napas. Dokter memberitahumu. Tapi bukan memberitahuku. Saya menatapnya. Apa maksudmu? Aditya berkata pelan. 5 tahun lalu, setelah membawamu ke ruang operasi, aku bicara dengan dokter. Dokter bilang, kondisimu kritis, tetapi janinnya masih memiliki detak jantung. Mereka segera operasi. Aku menunggu 3 jam. Lalu dokter bilang, mereka berhasil menyelamatkan bayinya. Seluruh dunia di kepala saya seolah berhenti. Tidak. Kamu bohong. Aditya mendekat. Aku tidak punya alasan untuk membohongimu. Maya, Bima bukan anakku. Kalimat itu jatuh seperti petir. Bima, putra saya, anak 2 tahun yang sedang tidur di hotel. Aditya melanjutkan. Bima adalah bayi itu. Kaki saya terasa lemas. Saya duduk di teras. Tapi kenapa? Suara saya bergetar. Kenapa kamu bilang padaku bayi itu sudah meninggal? Aditya duduk di hadapan saya. Matanya penuh rasa bersalah. Karena saat itu, aku tidak tahu apakah kamu akan selamat. Dokter bilang, jika kamu sadar, guncangan itu bisa membahayakan nyawamu. Aku memutuskan merahasiakannya. Saya menatapnya. Kamu merawat Bima. Aditya mengangguk. Aku membawamu ke Prancis untuk berobat. Sementara Bima, aku titipkan pada perawat. Ingatan saya mulai terhubung. Awal-awal di Prancis, Aditya sering menghilang berjam-jam. Hanya bilang urusan pekerjaan. Setahun kemudian, ia membawa seorang bayi. Ini anak temanku yang sudah meninggal, katanya. Saya percaya dan menyayangi anak itu seperti anak saya sendiri, tanpa tahu. Ia memang benar-benar anak saya. Saya bertanya sangat pelan. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aditya menunduk. Karena aku takut. Aku takut kamu akan kembali mencari Doni. Aku takut kamu akan meninggalkanku. Saya menatapnya lama. 5 tahun ini. Pria ini menemani saya di saat-saat terlemah. Di saat saya kehilangan segalanya. Ia tidak pernah pergi. Saya bertanya, sejak kapan kamu mencintaiku? Aditya tersenyum sedih. Sejak pertama kali melihatmu di lokasi kecelakaan. Rina berdiri di ambang pintu. Ia telah mendengar seluruh cerita. Jadi Bima itu anak Mbak dan Doni. Aditya menjawab, menggantikan saya. Benar. Rina menunduk.
lalu berkata, "Mungkin Tuhan memang adil setelah semuanya. Mbak masih memiliki anak." Saya menatap langit malam. 5 tahun lalu, saya kehilangan cinta, keluarga, kepercayaan. Tetapi pada akhirnya, saya masih punya anak saya. 2 minggu kemudian, ayah sadar di rumah sakit. Ia tidak banyak bicara, hanya menggenggam tangan saya lama sekali. Suatu sore, ia melihat Dima bermain di ruang perawatan, lalu bertanya, "Ini cucu ayah." Saya mengangguk. Ayah menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya melihatnya menangis. Rina, setelah semuanya, mengajukan perceraian pada Doni. Suatu hari, Doni datang menemui saya. Ia berdiri lama di depan pintu, lalu berkata, "Aku minta maaf." Saya hanya mengangguk, karena ada permintaan maaf yang datangnya terlalu terlambat. Suatu pagi di musim kemarau, saya mengajak Bima jalan-jalan di taman. Anak itu berlari di depan. "Bunda, ayo cepat." Saya tersenyum. Aditya berdiri di belakang saya, menggenggam tangan saya. "Kamu menyesal." Saya melihat putra saya yang berlari di atas rumput, lalu menggeleng. "Tidak, karena jika diulang pun, mungkin saya akan tetap melewati jalan yang sama." Aditya tersenyum. "Kenapa?" Saya berkata, "Karena di ujung jalan ini, saya bertemu denganmu." Angin sepoi-sepoi meniup pepohonan. Bima berbalik dan berlari ke arah kami. "Ayah, ayah." Gendong. Aditya membungkuk dan menggendongnya. Tawa anak saya menggema di taman. Saya berdiri menatap ayah dan anak itu. Dan di dalam hati, saya tiba-tiba mengerti satu hal. Hidup terkadang sangat kejam, tetapi juga sangat adil. Ada orang yang pergi, ada orang yang datang. Dan setelah semuanya, yang tersisa adalah keluarga. Cerita ini mengajarkan kita satu hal sederhana. Hal yang paling menyakitkan dalam hidup bukanlah kecelakaan, bukan pula kesalahpahaman. Hal yang paling menyakitkan adalah dikhianati oleh orang-orang yang paling kita percaya. Jangan pernah mengukur cinta dari kata-kata manis, dan jangan pernah menilai keluarga hanya dari ikatan darah. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Maya dulu, memberikan seluruh hatinya pada seseorang. Percaya bahwa orang itu akan menjadi sandaran seumur hidup, hanya untuk menyadari di saat paling lemah bahwa ia sendirian. Di luar sana juga ada banyak pria seperti Doni yang baru menyadari nilai seseorang setelah kehilangannya. Dan ada pula para ayah seperti dalam cerita ini yang menaruh nama baik di atas darah dagingnya sendiri, lalu menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Tetapi di luar sana ada juga orang seperti Aditya, orang yang tidak banyak berjanji, tidak mengucapkan kata-kata indah, melainkan diam-diam tinggal, melindungi, dan membesarkan seorang anak yang bukan darah dagingnya. Orang yang mencintaimu belum tentu ada di sisimu saat kamu jatuh, tetapi orang yang tetap tinggal saat kamu jatuh, dialah keluarga yang sesungguhnya. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa selamanya tenggelam dalam dendam, atau kita bisa memilih untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah saat kita sadar bahwa masa lalu telah berlalu dan hidup kita masih sangat panjang di depan. Jika kalian punya cerita serupa, ceritakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.